Ketika langit menangis, bumi pun menjerit. Tapi tahukah kamu, tangisan itu bukan tanpa sebab. Di tanah yang dizalimi, keadilan Allah turun dengan cara yang tak terduga, mengguncang dunia hingga bersujud. Ini bukan cerita biasa. Ini kisah tentang azab, air mata dan kebangkitan dari luka terdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Selamat datang di channel ini. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh pelajaran dari langit. Kisah yang menggetarkan jiwa dan membuka mata hati. Jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai saja ceritanya. Maryam duduk di antara runtuhan rumahnya, memeluk boneka kumal yang tinggal separuh tubuh. Matanya kosong menatap langit yang tak lagi biru, warnanya berubah menjadi abu seperti debu dan asap yang tiap hari menyelimuti Gaza. Hari itu, usianya genap 7 tahun. Tapi tak ada kue, tak ada peluk cium, apalagi lagu ulang tahun. Hanya suara pesawat tempur di kejauhan, dan bau mesiu yang menusuk hidung. "Abi," bisik Maryam lirih. Bibirnya bergetar, dan air mata kembali turun. "Abi janji mau pulang, kenapa belum datang?" Samar-samar, ia masih ingat pagi itu. Ayahnya, Hamzah, pergi keluar membawa 1 kantong roti untuk dibagikan ke tetangga. Ia tersenyum seperti biasa, membelai rambut Maryam, dan berkata, "Abi cuma sebentar ya sayang. Jangan takut. Abi bawa pulang senyuman untukmu." Tapi suara ledakan sore harinya mengubur semua janji itu. "Abi kamu di rumah sakit Maryam," kata ibunya pelan. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar saat mengusap kepala putrinya. "Doakan ya sayang, doakan dari hati yang paling dalam." Maryam tak paham waktu itu kenapa ibunya bicara sambil menangis. Ia hanya tahu, sejak hari itu ayahnya tak pernah pulang. Dan sekarang, rumah pun telah tiada. Yang tersisa hanyalah bangku kayu separuh terbakar, sehelai sajadah penuh debu, dan boneka yang setia menemaninya. Malam turun seperti langit runtuh. Dingin bukan karena musim, tapi karena ketakutan dan kehilangan. Di salah satu tenda pengungsian, Maryam tidur memeluk ibunya, Ummu Jainab. Tubuh sang ibu makin kurus, batuknya makin parah. Tapi tangan itu masih kuat merangkul Maryam. "Ummi, Allah dengar doa kita kan?" tanya Maryam dengan suara kecil. Ummu Jainab terdiam. Matanya berkaca. Ia menatap langit-langit tenda yang berlubang, lalu menarik napas panjang. "Ya nak, Allah Maha mendengar, bahkan ketika dunia menutup telinga untuk kita." Maryam diam sejenak, lalu menggenggam jemari ibunya. "Kalau begitu, aku akan terus berdoa. Aku akan minta Allah kirim malaikat untuk membuat semua ini berhenti, biar nggak ada bom lagi, nggak ada yang menangis lagi." Di luar tenda, angin menderu membawa serpihan pasir dan abu. Di kejauhan, suara dentuman kembali terdengar. Tak ada malam yang benar-benar tenang di Gaza. Di salah satu sudut Gaza, seorang pria tua sedang memunguti puing-puing masjid yang telah rata dengan tanah. Namanya Sheikh Mahdi, usia hampir 70 tahun. Ia adalah imam masjid yang dulu mengajarkan Maryam menghafal juz amma. "Ayah Maryam anak yang syalih, dia syahid insya Allah," ucap Sheikh Mahdi pada Ummu Jainab beberapa hari lalu. Kini, ia berdiri di tengah runtuhan dengan tangan bergetar menggenggam mushaf yang sobek sebagian. "Ya Allah," gumamnya serak. "Berapa lama lagi umatmu diuji seperti ini? Di mana keadilanmu untuk mereka yang mencabut nyawa anak-anak tak berdosa?" Ia menunduk. Air matanya jatuh ke halaman mushaf yang masih bisa dibaca. "Wala tahsaban Allaha ghafilan, am yamalud zlim." Janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Quran Surat Ibrahim 42. Tangisnya pecah. Suara azan yang dulu menggetarkan langit Gaza kini hanya tinggal gema kenangan. Suatu pagi, saat langit sedikit cerah, meski masih bergulung awan tebal, Maryam berjalan menuju tempat dulu ayahnya biasa membagikan roti. Tangannya membawa kantong kecil berisi 2 potong roti sisa bantuan. "Umi bilang, kalau kita masih bisa memberi, Allah akan selalu bersama kita."
ucap Maryam sambil tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Ia berhenti di depan anak laki-laki seusianya yang sedang menangis di pinggir jalan. "Ini buat kamu," katanya sambil menyodorkan roti. Anak itu menatap heran. Kamu juga anak pengungsi kan?" Maryam mengangguk. "Tapi kita bisa saling bantukan." Anak itu mengambil roti dengan tangan gemetar. "Namaku Hasan, terima kasih Maryam." Di balik kehancuran dan kepedihan, dua anak kecil itu saling tersenyum. Di tengah reruntuhan Gaza, keikhlasan masih hidup. Hari demi hari berlalu, dan Maryam tetap setia menghafal surat pendek yang dulu diajarkan ayahnya. Suaranya pelan tapi merdu, melantunkan, "Alam nashroh laka shodrok, wawadona, anka wizrok." Ummu Jainab mendekat, menatap putrinya dengan mata yang lelah namun bahagia. "Teruslah mengaji Maryam. Suara Qur'anmu itu menguatkan Umi untuk tetap bertahan. Kalau aku hafal semua surat, apakah Allah akan lebih cepat kabulkan doa kita?" tanya Maryam polos. Ummu Jainab tersenyum sendu. "Bukan soal cepat atau lambat sayang. Tapi siapa tahu, doamu itulah yang membuka pintu langit dan menggetarkan arasy Allah." Maryam menatap langit dengan harap. Tangannya terangkat, dan ia mulai berdoa. "Ya Allah, Engkau tahu ayahku sudah syahid. Engkau tahu kami di sini tak punya apa-apa. Tapi kami masih punya Engkau. Tolong, kirimkan azab-Mu pada mereka yang menyakiti kami. Biar dunia tahu, Kau tidak tidur, dan Kau tidak lupa." Tak ada yang menjawab doa itu, setidaknya belum. Tapi langit mulai berubah. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Burung-burung mulai tak terlihat terbang. Dan malam itu, Sheikh Mahdi, dalam mimpinya, melihat sungai darah mengalir dari arah utara, dan suara dari langit berkata, "Sabar telah ditunaikan. Sekarang waktunya langit berbicara." Ia terbangun dengan tubuh menggigil, lalu segera bersujud. "Ya Rob, apakah waktu itu sudah dekat?" Di tenda pengungsian, Maryam tidur dengan senyum kecil. Bonekanya ada di pelukan, dan suara hafalannya masih terngiang. "Faina mangal ngusri yusro." Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Malam itu, Gaza seperti tanah mati yang menahan napas. Tak ada suara kicau burung, tak ada suara angin. Hanya bisikan doa yang menggema dari balik-balik tenda, reruntuhan bangunan, dan ruang-ruang hampa harapan. Di salah satu sudut kota yang hancur, masjid tua yang separuh runtuh masih menyalakan lentera kecil. Di sanalah Ustaz Hasan berdiri tegak, memimpin sholat malam berjamaah dengan sisa-sisa jiwa yang masih ingin bersujud kepada Tuhan mereka. Allahu Akbar. Suaranya parau namun penuh keyakinan, menggetarkan hati jamaah yang berdiri dalam barisan yang tak sempurna. Di saf pertama, Sheikh Mahdi menangis dalam sujud. Di belakangnya, Ummu Jainab menggenggam tangan Maryam yang ikut berdiri, matanya sayu tapi penuh semangat. Di antara debu dan puing, mereka bersujud pada satu-satunya yang tak pernah meninggalkan mereka, Allah. Selesai sholat, suasana hening. Tapi air mata turun tanpa diminta. Wajah-wajah itu bukan hanya menangis karena kehilangan keluarga, rumah, atau tanah. Mereka menangis karena dunia diam, dan hanya langit tempat terakhir untuk berharap. Ustaz Hasan menatap jamaah dengan mata merah. "Saudara-saudaraku, kalian sudah tahu bahwa tak ada pertolongan kecuali darinya. Hari ini, kita mungkin ditindas. Hari ini, anak-anak kita kehilangan masa depan. Tapi jangan pernah anggap Allah tidak mendengar." Ia menghela napas panjang, lalu membaca ayat dari surah Al-Baqarah, yang artinya, "Apakah kalian mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti orang-orang terdahulu? Mereka ditimpa kemelaratan dan kesengsaraan, dan diguncang sedemikian rupa, hingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, 'Kapankah datang pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Terdengar isakan tertahan. Ummu Jainab menutup wajahnya, menggigil menahan haru. Maryam hanya bisa menatap Ustaz Hasan sambil memeluk bonekanya. "Ustaz, apakah Allah akan menjawab doa kita?" tanya Maryam lirih saat pengajian selesai.
Suaranya kecil tapi cukup membuat seluruh ruangan terdiam. Ustaz Hasan tersenyum getir. Ia berlutut di hadapan Maryam, menatap matanya dalam-dalam. Nak, Allah tidak pernah mengabaikan doa. Bahkan doa dari hati sekecil milikmu. Tapi jawaban Allah sering datang dengan cara yang tak kita duga. Kadang lambat menurut kita, tapi sebenarnya sedang menuju kita. Maryam mengangguk pelan. Aku berdoa setiap malam, agar langit membalas mereka. Ustaz Hasan menunduk, menahan air mata. Lalu, ia memegang kepala Maryam dan membacakan doa. Ya Allah, kabulkanlah doa anak ini, yang tak lagi memiliki dunia untuk bersandar, selain kepadamu. Malam itu, seluruh pengungsi tak langsung tidur. Di tengah gelap dan dingin, tenda-tenda kecil menyala oleh suara Al-Quran yang dilantunkan bergiliran. Suara anak-anak yang menghafal, ibu-ibu yang membaca Al-Mulk, dan para laki-laki yang memimpin sholat hajat, menggetarkan bumi Gaza. Meskipun tubuh mereka lelah, hati mereka tidak pernah menyerah. Di tenda sebelah, ada seorang remaja bernama Yusuf. Tangannya terluka, ia kehilangan kaki kanan karena serpihan bom. Tapi suaranya menggema saat ia membaca surah Yasin yang artinya, apa alasan kami untuk tidak menyembah Allah, padahal Dia telah menunjuki kami jalan-jalannya. Ibunya menangis dalam diam. Anakku kehilangan kaki, tapi tidak kehilangan imannya. Ya Allah, kalau ini belum cukup untuk membangunkan dunia, bangunkanlah langitmu. Pukul 2 dini hari. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Langit berubah kelabu pekat. Tak ada hujan, tapi suara gemuruh mulai terdengar dari arah barat. Sheikh Mahdi yang sedang berzikir terhenti. Ia membuka jendela kecil tenda dan melihat awan berputar di atas bukit. Allahu Akbar, bisiknya. Ini malam yang berbeda. Maryam, yang belum tidur, menarik selimut. Umi, kenapa suara angin seperti menangis? Ummu Jainab memeluk putrinya lebih erat. Mungkin langit sedang mendengar doa kita. Tak jauh dari Gaza, di pusat kendali militer Israel, beberapa jenderal tertawa sambil mengevaluasi rencana pengeboman selanjutnya. Mereka menatap layar-layar besar yang menampilkan peta jalur Gaza, dengan target berwarna merah. Besok subuh, kita ratakan tenda-tenda itu. Biar mereka tahu, tak ada tempat aman di bumi ini bagi mereka, kata seorang kolonel dengan angkuh. Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, lampu padam. Semua monitor mati. Sirene berbunyi keras. Asap tipis keluar dari server utama. Lalu, bumi bergetar. Apa ini gempa? Teriak salah satu petugas. Belum sempat mereka berdiri, langit memekik. Kilat menyambar atap markas, dan guntur menghantam seperti palu malaikat. Di Gaza, tenda pengungsian bergetar, tapi tidak runtuh. Sheikh Mahdi berlari keluar dan berteriak, "Bangun! Mari kita bersujud, Allah sedang mengirimkan jawaban." Ustaz Hasan keluar dari masjid yang hancur dan menengadah ke langit. Subhanallah, sungguh dia tak tidur. Maryam memeluk ibunya. Ini doa kita ya? Ya sayang, langit sedang berbicara. Sampai subuh, badai aneh itu tak berhenti. Media internasional memberitakan serangan cuaca misterius yang hanya menimpa wilayah-wilayah tertentu Israel. Tapi dunia tak tahu, ribuan pengungsi di Gaza sedang sholat berjamaah, menangis dalam sujud syukur. Di antara mereka, Maryam berdiri. Tangannya terangkat tinggi ke langit. Terima kasih. Ya Allah, Kau tidak diam. Kau menjawab dari langit malam kami yang penuh tangis. Dan di seberang bumi, jutaan orang Islam ikut sujud. Tak ada bom, tak ada peluru. Hanya air mata, zikir, dan takbir. Pertolongan Allah selalu datang. Tapi kadang, ia menunggu semua hati bersujud serempak. Di jantung kota Tel Aviv, pagi itu tidak seperti biasanya. Langit mendung, walau tak ada prediksi hujan. Tapi di markas militer utama Israel, tak ada yang peduli cuaca. Yang mereka pikirkan hanya strategi. Di ruang rapat kaca yang dipenuhi layar digital dan peta-peta wilayah pendudukan, Jenderal Avraham berdiri angkuh.
Matanya tajam memandang ke arah proyeksi 3D wilayah Gaza yang sudah porak-poranda. Lihatlah, katanya sambil menunjuk titik-titik merah, ini bukan kemenangan. Ini peringatan bagi seluruh dunia Arab, bahwa kita tak akan pernah mundur. Kolonel Eitan mengangguk. Tapi malam tadi, radar kita lumpuh. Server terbakar. Ada desas-desus, ini bukan sabotase tapi, sesuatu dari langit. Ucapnya dengan ragu. Jangan bodoh, bentak Avraham. Langit tidak ikut perang. Kita satu-satunya penguasa di sini. Tuhan mereka lemah, kalau tidak, mereka sudah menang sejak lama. Kalimat itu menggema seperti palu dosa yang menghantam bumi. Di luar markas, seorang teknisi muda bernama Daniel memperhatikan retakan di dinding gedung yang tiba-tiba muncul usai badai misterius semalam. Ia bukan orang yang taat, tapi ada firasat aneh sejak ia melihat langit memekik petir seolah sedang marah. Ia mengingat bagaimana ayahnya dulu berkata, "Jangan pernah merasa Tuhan sedang diam saat kau berlaku zalim." Tapi kata-kata itu dulu ditertawakan oleh semua orang di sini. Di Gaza, pagi itu dimulai dengan sujud syukur. Meski makanan masih sedikit, dan air hanya cukup untuk 1 gelas per keluarga, mereka semua tersenyum. Sheikh Mahdi keluar dari tenda dengan tongkat tuanya, menatap anak-anak yang kembali bermain di sela-sela puing. Bahkan setelah kehilangan, mereka masih bisa tertawa, ucapnya lirih. Ustaz Hasan berjalan mendekat. Mereka percaya Allah bersama mereka. Dan mungkin malam tadi adalah tanda bahwa kesabaran kita bukan sia-sia. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara gemuruh. Tapi bukan suara bom, melainkan tanah retak. Gempa, ujar Maryam yang menggenggam tangan ibunya. Tapi Sheikh Mahdi lebih dulu menjawab, bukan, ini bukan gempa biasa, ini peringatan. Kembali ke Tel Aviv. Di ruang bawah tanah markas intelijen, pertemuan darurat digelar. Para ilmuwan militer panik. Salah satu dari mereka menunjuk grafik perubahan elektromagnetik yang tak wajar. Apa maksudnya? Tanya Eitan. Energi aneh ini muncul dari bawah tanah, bukan dari langit. Seolah bumi sendiri sedang melawan. Kita tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah. Avraham tertawa sinis. Bumi tidak punya kehendak. Itu hanya dongeng bocah Palestina. Fokus pada serangan. Hari ini, kita lumpuhkan semua sinyal dari Gaza. Kita buat mereka buta dan bisu. Ia lalu berdiri, memerintahkan serangan udara kembali digelar sore itu. Dan pastikan, jangan ada masjid yang tersisa. Sore pun datang. Langit di atas Gaza gelap kembali. Tapi kali ini, bukan karena cuaca. Sebuah jet tempur melintas pelan di angkasa, lalu menurunkan rudal yang diarahkan ke sebuah masjid yang masih berdiri megah di tengah reruntuhan, Masjid An-Nur. Anak-anak berlari. Para ibu menangis. Tapi Sheikh Mahdi berdiri di pintu masjid. Tangannya terangkat ke langit. Ya Allah, jika ini azab untuk kami terima. Tapi jika ini ujian, turunkan azabmu pada mereka yang menistakan namamu. Dan sebelum rudal menghantam, petir menyambar jet itu. Terbakar di udara. Meledak sebelum menyentuh tanah. Semua orang terpana. Maryam berlari ke arah Sheikh Mahdi. Langit, menyelamatkan kita lagi. Ustaz Hasan menunduk. Ini bukan sekadar langit. Ini Allah. Ia sudah mulai bicara. Beberapa jam setelah kejadian itu, seluruh sistem komunikasi militer Israel mendadak lumpuh total. Internet mati. Satelit mereka tidak lagi merespons. Listrik padam bergantian. Wilayah-wilayah yang selama ini aman, Haifa, Yerusalem Barat, hingga Tel Aviv, mengalami ledakan misterius dari bawah tanah. Bukan dari bom, tapi seperti lava panas yang muncul dari celah bumi. Di markas PBB, dunia mulai gelisah. Laporan dari Badan Cuaca, dari ilmuwan geofisika, hingga organisasi HAM menyebutkan bahwa fenomena tak dapat dijelaskan secara logika sedang menimpa Israel. Seorang wartawan senior dari Inggris mengatakan di siaran langsung, ini bukan sekadar bencana alam. Ini seperti alam memberontak. Dan yang menjadi targetnya sangat spesifik, wilayah Israel.
Di Gaza, Sheikh Mahdi membaca surah Yunus. Dan sekiranya setiap umat melihat siksaan kami, niscaya mereka akan menyesali kezaliman yang mereka lakukan. Di tengah ketakutan itu, Jenderal Avraham tetap keras kepala. Ia memanggil semua jenderal, meminta peluncuran nuklir taktis untuk menghancurkan Gaza. Namun sebelum perintah itu dieksekusi, bumi bergetar sangat keras. Seluruh dinding markas retak. Cahaya aneh muncul dari langit, bukan cahaya biasa. Bercahaya seperti lahar yang memerah, membentuk tulisan tak kasat mata yang terbaca hanya oleh mereka yang memiliki hati. Azab itu sudah tiba. Avraham menjerit, tapi bukan karena ketakutan. Tubuhnya mulai terbakar perlahan dari dalam. Jeritannya menggema seperti suara orang yang diseret ke neraka. Para jenderal lari, tapi bumi menelan mereka satu persatu. Gema takbir menggema dari tenda-tenda Gaza. Bukan karena balas dendam, tapi karena rasa haru bahwa langit tak diam. Bahwa dua-dua yang mereka panjatkan selama bertahun-tahun telah dikabulkan oleh Allah, dalam cara yang tak bisa dimengerti manusia. Ustaz Hasan memeluk Maryam. Lihat nak, dunia boleh mengkhianati kita, tapi Tuhan tidak. Maryam menatap langit. Jadi, azab itu benar-benar nyata. Benar Maryam. Dan itu datang, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena kesucian doa dari hati yang teraniaya. Pagi itu dunia seperti terdiam. Berita tentang kehancuran Israel tidak lagi hanya menjadi kabar yang berseliweran di media sosial. Kali ini, seluruh media internasional, termasuk yang selama ini diam dan memihak, menampilkan layar utama mereka dengan satu judul besar. Israel hancur tanpa serangan militer. Fenomena alam atau azab Tuhan. Gambar-gambar mengerikan menghiasi layar. Bangunan-bangunan di Tel Aviv yang ambruk tanpa sebab, retakan bumi yang membelah jalanan di Haifa, dan api yang terus menyala dari bawah tanah seperti amarah yang tak kunjung padam. Di ruang redaksi Al Jazeera, seorang jurnalis perempuan muda dari Palestina, Salma, meneteskan air mata saat melihat siaran ulang ledakan yang membakar markas militer terbesar di wilayah itu. Subhanallah, akhirnya Allah membalas dengan caranya, bisiknya pelan, seraya menyentuh kalung kecil berbentuk lafaz Allah di lehernya. Sementara itu, di berbagai negara, jutaan orang yang sebelumnya tak peduli kini mulai bertanya-tanya. Seorang pria tua Yahudi Ortodoks di Brooklyn, New York, menangis saat menyaksikan kehancuran tanah kelahirannya. Tapi tangisnya bukan karena kehilangan tanah, melainkan karena ia merasa, Tuhan telah berpaling. Aku tahu kami telah salah. Ini bukan kehancuran biasa. Ini pembalasan atas darah anak-anak tak berdosa yang kami abaikan selama ini, gumamnya, sambil menggenggam erat kitab Taurat yang sudah lusuh. Di Gaza, suasana perlahan berubah. Bukan karena mereka bergembira atas kehancuran lawan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mereka bisa bernafas tanpa suara dentuman. Jalan-jalan yang semula sunyi karena ketakutan, kini dipenuhi oleh suara takbir, zikir, dan tangis haru. Maryam, si kecil yang selalu memeluk boneka tua, kini berlari tanpa takut. Ia memeluk kaki Ustaz Hasan dan berteriak, "Kita hidup Ustaz! Kita hidup! Allah jaga kita!" Ustaz Hasan mengelus kepala Maryam dengan mata berkaca-kaca. Allah tak pernah meninggalkan kita, Maryam. Tapi terkadang, Dia menguji sabar kita, sampai batas yang tak kita mengerti. Dari masjid yang hampir runtuh, Sheikh Mahdi kembali berdiri di atas mimbar. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Hari ini, wahai saudaraku, bukanlah hari kemenangan kita, tapi hari pembuktian, bahwa doa orang tertindas tidak pernah sia-sia. Dan bahwa bumi ini, jika dipenuhi darah kezaliman, akan memuntahkannya kembali. Para jemaah menangis. Ada yang bersujud, ada yang memeluk anaknya erat. Tangis yang turun hari itu bukan karena sedih, tapi karena harapan yang telah lama mati, kini hidup kembali. Di markas PBB, para pemimpin dunia gemetar. Banyak yang akhirnya buka suara setelah bertahun-tahun bungkam. Perdana Menteri Kanada menangis di hadapan parlemen, mengatakan, "Kami diam terlalu lama, dan hari ini,
Tuhan membungkam kami dengan cara yang paling nyata. Paus di Vatikan pun akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Apa yang terjadi bukan sekadar bencana alam. Ini adalah pelajaran tentang keadilan ilahi. Kami bersimpati terhadap korban dari segala sisi. Tapi kami menyesal, karena terlalu lama berpaling dari jeritan saudara-saudara kami di Palestina. Sementara itu, di reruntuhan sekolah yang telah berubah menjadi puing, anak-anak mulai belajar kembali. Dengan papan tulis yang patah, dan buku-buku usang yang diselamatkan dari debu, mereka duduk di lantai sambil mendengarkan Ibu Laila, guru yang tetap mengajar meski sempat kehilangan seluruh keluarganya. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang syukur, ucap Laila dengan suara parau. Seorang anak mengangkat tangan. Apa kita harus bersyukur, meski kehilangan ayah dan ibu? Laila menghela napas, lalu mendekat, memeluk anak itu erat. Kita bersyukur, karena meski dunia menutup mata, Allah tidak. Karena meski rumah kita hancur, iman kita masih berdiri. Dan kelas itu berubah menjadi tempat paling sunyi, selain isakan pelan dan doa yang lirih terucap. Di bawah langit Gaza, sebuah masjid baru mulai dibangun dari reruntuhan. Warga bersama-sama mengangkat batu, membawa semen, dan saling menyemangati. Mereka tidak punya dana besar. Tapi mereka punya semangat, dan iman yang tak lagi bisa dihancurkan. Di sela-sela pembangunan itu, Maryam berdiri di atas batu besar sambil memegang bendera kecil bertuliskan, La ilaha illallah. Ustaz, ini seperti bendera kemenangannya, katanya polos. Ustaz Hasan tertawa kecil. Ini bukan kemenangan perang, Maryam, tapi kemenangan hati yang tetap bertauhid, meski dunia membungkamnya. Saat malam turun, langit Gaza kembali berbintang. Tapi kali ini tanpa dentuman. Tanpa sirine. Hanya cahaya dan harapan. Di radio lokal, puisi dari seorang anak Palestina berumur 9 tahun dibacakan. Kami tak butuh senjata, kami hanya butuh doa. Kami tak punya tentara, tapi kami punya cinta. Jika dunia menutup telinga, kami panggil langit. Dan kini, langit menjawab kami. Di pengungsian kecil di Rafah, Maryam menatap langit sambil berbisik pelan. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak tuli. Pagi itu, bumi terasa seperti baru. Angin yang berhembus di Gaza tidak lagi membawa debu perang, tapi aroma embun yang menyejukkan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak terdengar satupun dentuman bom, tidak ada drone yang menderu di langit, dan tidak ada tangisan anak kecil yang kehilangan keluarganya. Di sebuah lapangan terbuka yang dulu menjadi ladang pertarungan, kini berubah menjadi tempat berkumpulnya ratusan warga. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya datang dengan mata sembab namun wajah penuh harap. Mereka datang bukan untuk menuntut, tapi untuk bersyukur. Sheikh Mahdi berdiri di tengah mereka, mengenakan jubah putih yang lusuh namun bersih. Di tangannya ada tongkat tua yang setia menemani langkah-langkahnya sejak muda. Hari ini, ucapnya dengan suara bergetar, kita menyaksikan janji Allah ditepati, bahwa tidak ada darah yang tumpah tanpa balasan, dan bahwa setiap air mata akan diangkat menjadi doa yang didengar langit. Semua mata menatap langit. Ada yang meneteskan air mata. Ada yang menunduk penuh takzim. Ada pula yang bersujud lama sekali, seolah enggan bangkit dari syukur yang dalam. Sementara itu, di berbagai belahan dunia, ribuan bahkan jutaan orang mulai melakukan hal yang sama. Sujud. Di New York, seorang mualaf bernama Catherine, yang dulu menjadi jurnalis perang, kini berdiri di Central Park bersama ratusan warga. Mereka mendengarkan khutbah dari seorang ulama yang berasal dari Maroko. Ketika keadilan tak bisa ditegakkan oleh manusia, kata sang ulama, maka langit akan mengambil alih. Dan jika langit sudah turun tangan, maka bumi pun bersujud. Catherine menggenggam Al-Quran kecil yang diberikan seorang gadis Palestina saat ia bertugas di Gaza setahun lalu. Ia menangis pelan, lalu berbisik, "Maafkan kami terlalu lama diam." Di Vatikan, Paus sendiri mengadakan misa khusus. Ia berdiri di hadapan ribuan orang dan mengucapkan kata-kata yang menggetarkan. Hari ini,
Kita tidak bisa lagi menyebut kehancuran itu sebagai tragedi tanpa sebab. Itu adalah hukuman, bukan dari manusia, tapi dari Dia yang menciptakan segalanya. Beberapa pendeta mulai membaca terjemahan Al-Quran secara terbuka. Salah satunya membacakan surah Al-Anfal ayat 25. Dan takutlah kamu akan siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Tangisan pun pecah. Mereka sadar, mereka telah lama menjadi bagian dari kezaliman itu, dengan membiarkannya terjadi. Di Gaza, kehidupan mulai berdenyut kembali. Air bersih mulai mengalir dari sumur-sumur tua yang dulu dikeringkan. Listrik kembali menyala, meski hanya beberapa jam. Tapi cahaya itu lebih dari cukup untuk membuat semua orang merasa hidup. Ustaz Hasan membimbing para pemuda membangun sekolah darurat. Ia memegang sebatang papan tulis yang hampir patah, namun tetap dibersihkan dengan penuh hormat. "Kenapa kita bangun sekolah dulu, Ustaz?" tanya Omar, seorang pemuda yang kehilangan kaki kirinya karena ledakan tahun lalu. "Karena perang yang paling penting sekarang adalah melawan kebodohan," jawab Ustaz Hasan. "Kita tak bisa menjadi umat yang kuat jika tidak cerdas. Dan kecerdasan datang dari ilmu. Ilmu yang diberkahi Allah." Di samping mereka, Maryam dan teman-temannya menata bangku-bangku dari balok semen dan kayu sisa bangunan yang runtuh. Wajah mereka cerah, seolah masa depan tak lagi dibayangi trauma. "Aku ingin jadi guru nanti," ujar Maryam pelan kepada Laila, gurunya. "Kenapa?" tanya Laila sambil tersenyum. "Agar tak ada anak Palestina yang tidak bisa membaca, dan agar dunia tahu bahwa dari puing-puing, kita bisa tumbuh." Sementara itu, Majelis Umum PBB mengadakan sidang darurat yang berbeda dari biasanya. Tidak ada suara saling menyalahkan, tidak ada politik. Kali ini, semua negara mengheningkan cipta selama 7 menit untuk seluruh korban di Palestina. Setelah itu, pidato paling mengejutkan datang dari perwakilan Prancis, yang berkata, "Selama puluhan tahun, kami menutup mata. Kini, kami ingin membuka hati. Kami usulkan, Gaza dijadikan sebagai wilayah percontohan kedamaian dunia, di bawah kepemimpinan warganya sendiri, bukan kekuatan asing." Usulan itu disambut tepuk tangan, bahkan dari negara-negara yang dulu diam. Dan untuk pertama kalinya, bendera Palestina berkibar di luar markas besar PBB di New York secara permanen. Di tanah yang kini damai, Sheikh Mahdi mengumpulkan anak-anak di depan Masjid An-Nur yang sedang dibangun kembali. Ia duduk bersila, lalu mengeluarkan sebuah mushaf tua. "Ini milik ayahku," katanya. "Ia dulu menyimpannya saat terjadi Nakba. Dan hari ini, aku ingin kalian membacanya. Karena ini bukan sekadar lembaran, tapi saksi, bahwa janji Allah itu nyata." Anak-anak pun duduk melingkar. Mereka membaca satu persatu. Suara mereka pelan tapi penuh keyakinan. Setiap ayat yang dilafalkan, seolah menegaskan bahwa dunia baru telah dimulai. Dunia yang dibangun bukan dengan senjata, tapi dengan iman, cinta, dan pengampunan. Malam itu, Maryam duduk sendirian memandangi langit. "Ustaz," bisiknya, saat Hasan menghampiri. "Ya, Maryam. Kalau Allah sudah turunkan azab untuk yang zalim, apa mereka masih bisa berubah?" Ustaz Hasan tersenyum, lalu duduk di sampingnya. "Azab adalah bentuk keadilan. Tapi Allah juga Maha Pengampun. Siapapun yang mau kembali, Allah pasti menerima." Maryam menatap bintang-bintang, lalu berkata, "Kalau begitu, semoga dunia tidak hanya sujud karena takut, tapi karena cinta." Ustaz Hasan menatap langit. "Amin, semoga dunia benar-benar belajar. Dan semoga Gaza menjadi cahayanya." Matahari pagi menyinari Gaza dengan kelembutan yang belum pernah dirasakan penduduknya selama puluhan tahun. Tidak ada asap, tidak ada suara sirene atau dentuman. Hanya sinar kuning keemasan yang jatuh di atas bangunan-bangunan setengah runtuh, yang kini mulai berubah rupa, bukan lagi lambang kehancuran, tapi awal dari kebangkitan. Seorang bocah lelaki bernama Yusuf berdiri di depan sebuah sekolah yang sedang dibangun. Tangannya menggenggam palu kecil. Wajahnya penuh tekad. "Ayahku dulu membangun rumah ini sebelum dibom,"
Katanya kepada pekerja relawan dari Malaysia yang berdiri di sampingnya. Sekarang aku ingin membangunnya kembali. Bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua anak-anak Gaza. Relawan itu menatap Yusuf dengan mata basah. Ia tak mampu berkata apa-apa, hanya menepuk bahu mungil itu dengan lembut. Di berbagai belahan dunia, Gaza menjadi simbol baru. Bukan lagi simbol penderitaan, melainkan simbol kekuatan jiwa yang tak bisa dikalahkan. Di Istanbul, Universitas Islam mengadakan kuliah umum bertajuk Gaza, Cahaya dari Langit yang Membuka Mata Dunia. Para mahasiswa dari berbagai negara duduk terdiam, mendengarkan kisah bagaimana satu wilayah kecil mampu menginspirasi miliaran hati. Seorang profesor dari Afrika Selatan berkata, "Dulu kami belajar tentang Nelson Mandela. Sekarang, anak-anak kami belajar tentang Maryam dan Sheikh Mahdi, tentang bagaimana iman dapat bertahan melampaui peluru dan api." Maryam sendiri kini sudah lebih dewasa. Rambutnya tertutup hijab putih bersih. Ia menjadi guru di sekolah yang dulu ia bantu bangun. Di kelasnya, tidak ada papan tulis canggih atau kursi empuk. Tapi ada cinta, dan ilmu, dan rasa syukur yang tak putus-putusnya. "Siapa tahu arti sabar?" tanyanya kepada murid-murid kecil yang duduk bersila di lantai. Seorang anak mengangkat tangan. Sabar adalah ketika kita tidak berhenti berharap, meski dunia terasa gelap. Maryam tersenyum. "Itu betul. Dan siapa tahu arti syukur?" Anak lain menjawab, "Bersyukur adalah ketika kita tetap mengucap Alhamdulillah, walau hanya punya roti keras dan air asin." Tangis menyesak di tenggorokan Maryam, tapi ia menahan, lalu menatap langit dari jendela kelas yang terbuka. "Hari ini, kita sabar dan kita bersyukur. Maka lihatlah, Allah kirimkan dunia untuk membangun kembali tanah kita." Di depan Masjid An-Nur yang kini berdiri megah dengan kubah emas hasil sumbangan dari umat muslim sedunia, Sheikh Mahdi berdiri dengan tongkatnya. Di sekelilingnya, ribuan orang dari berbagai negara berkumpul. Hari itu adalah hari peresmian Kampus Umat Dunia Gaza, institusi pendidikan dan dakwah yang dibangun dari puing-puing bekas markas militer musuh. Dengan suara lantang tapi lembut, Sheikh Mahdi berkata, "Dulu dunia melihat Gaza sebagai luka. Sekarang, lihatlah kami sebagai pelita. Kami tak ingin membalas dengan senjata, tapi dengan ilmu dan iman. Kami tak ingin mencela, tapi menyapa. Dan pesan kami sederhana, jangan tunggu azab untuk berubah." Tepuk tangan menggema. Suara takbir berkumandang. Orang-orang bersujud, bukan karena kemenangan, tapi karena kesadaran bahwa keadilan itu nyata, dan cinta Allah lebih kuat dari segala kekuasaan manusia. Di London, seorang mantan anggota parlemen berdiri di hadapan pers internasional dan mengumumkan, "Setelah kejadian itu, aku masuk Islam. Karena hanya Islam yang bisa menjelaskan apa yang tak mampu dijelaskan akal, bagaimana Gaza tetap hidup, bahkan setelah seluruh dunia mencoba mematikannya." Ustaz Hasan, yang kini dipanggil dengan gelar kehormatan Imam Gaza, menghabiskan sisa harinya dengan berkeliling kampung, menyapa janda-janda syuhada, memeluk anak-anak yatim, dan menanam pohon-pohon zaitun baru di lahan yang dulu hangus. Ketika ditanya apa yang ia rasakan setelah semua yang terjadi, ia menjawab, "Ini bukan akhir. Ini awal. Bumi ini pernah menyaksikan darah para nabi, dan hari ini bumi menyaksikan lahirnya generasi baru, yang tidak akan membalas dengan kebencian, tapi dengan keteguhan." Malam itu, di padang terbuka, warga Gaza berkumpul dalam majlis zikir. Di tengah-tengah mereka, seorang qori membacakan ayat dari surah Ibrahim. "Janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari di mana mata-mata mereka terbelalak." Quran Surah Ibrahim 42. Tangis pun pecah. Tapi itu bukan tangis sedih. Itu tangis karena lega. Tangis karena doa telah dikabulkan. Dan karena mereka tahu, Allah tidak pernah tidur. Maryam duduk di pinggir jendela rumah barunya yang sederhana. Di pangkuannya ada mushaf kecil peninggalan ibunya. Ia membuka halaman terakhir dan menulis satu kalimat. "Dari Gaza, kami belajar
bahwa puing-puing bisa menjadi cahaya, jika di dalamnya masih ada iman. Ia menutup mushaf, memeluknya erat, dan berbisik, "Ya Rob, terima kasih engkau tidak diam." Langit malam tak menjawab dengan petir atau ledakan, tapi dengan bintang-bintang yang gemerlap, seolah berkata, "Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Ketika kebenaran dihancurkan dengan senjata, dan doa-doa diludahi oleh kesombongan, maka langit pun bergerak. Allah yang Maha Adil tak pernah tidur. Ia mencatat setiap air mata, setiap darah yang menetes, dan setiap kezaliman yang ditertawakan. Gaza bukan hanya tentang kehancuran, ia adalah pelajaran bahwa dari reruntuhan bisa tumbuh harapan, bahwa azab bukanlah dendam, tapi panggilan untuk kembali, dan bahwa dunia, betapapun gelapnya, masih bisa diterangi oleh satu sujud yang tulus. Mari kita renungkan bersama, apakah kita ingin berubah karena cinta Allah, atau menunggu murkanya menyentak kesadaran kita? Sahabatku, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah diam saat kebenaran diinjak. Dan jangan pernah remehkan air mata seorang hamba yang dizalimi, karena dari situlah azab bisa turun, dan dunia bisa bergetar. Semoga kisah ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga menggugah langkah. Mari perbanyak sujud, perbaiki diri, dan doakan saudara-saudara kita yang sedang teruji. Jangan lupa untuk like, tuliskan pelajaran paling berkesan dari kisah ini di komentar, dan subscribe untuk kisah inspiratif berikutnya. Semoga dengan cerita ini semakin banyak hati yang tersentuh dan bangkit dalam iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.